Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Chen dan sekarang saya berkuliah jurusan Matematika Universitas Hasanuddin. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu soal final test mata kuliah pengantar analisis fungsional dan video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Nah, berikut soalnya. Dapat dilihat bahwa diketahui C0R merupakan sebuah himpunan yang berisi fungsi f elemen dari CR, di mana limit fx sama dengan 0 pada saat mutlak x menuju tak hingga. Dan didefinisikan pula ada sebuah norm, yaitu norm f adalah suprimum dari mutlak fx pada saat x elemen bilangan real. Buktikan bahwa x dan norm yang didefinisikan adalah ruang Banach. Nah, jadi x dan norm ini merupakan ruang Banach jika memenuhi yang pertama, C0R itu harus merupakan ruang vektor. Yang kedua, C0R dan norm yang didefinisikan itu merupakan ruang norm. Dan yang ketiga adalah C0R serta norm yang didefinisikan itu merupakan ruang Banach. Oke, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa C0R merupakan ruang vektor. Setelah dipelajari di aljabar linier, untuk membuktikan ruang vektor harus memenuhi ke-10 syarat. Yang pertama, kita harus memisalkan fx, gx, hx elemen dari C0R dan alpha beta elemen dari bilangan real. Kita akan menunjukkan bahwa C0R memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, sifat tertutup terhadap penjumlahan. Dapat dilihat bahwa C0R itu tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Dapat kita lihat bahwa elemen dari C0R itu tertutup terhadap perkalian skalar. Yang ketiga, sifat komutatif. Dapat kita lihat bahwa elemen dari C0R ini memenuhi sifat komutatif. Yang keempat, sifat asosiatif. Dapat dilihat elemen dari C0R itu memenuhi sifat asosiatif. Sifat yang kelima itu terdapat 0 elemen dari C0R, sedemikian sehingga fx dijumlahkan dengan 0 itu akan sama dengan 0 dijumlahkan dengan fx dan hasilnya adalah fx. Nah, jadi untuk sifat nomor 5 ini, kita misalkan fx dan gx elemen dari C0R sedemikian sehingga fx ditambah dengan gx hasilnya adalah fx. Maka gx adalah fx dikurang fx, yaitu 0. Jadi, bisa kita tulis sebagai fx ditambah 0 adalah fx. Sifat selanjutnya, sifat ke-6, terdapat minus fx elemen x atau C0R, sedemikian sehingga fx ketika dijumlahkan dengan minus fx, itu akan sama dengan minus fx ditambah fx, itu hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita memilih alfa sama dengan 1, sehingga ketika kita kalikan skalar dengan fungsi fx, hasilnya adalah minus fx. Dan ini berada di dalam C0R. Dengan menggunakan sifat penjumlahan yaitu komutatif. Jadi kita peroleh fx ditambah minus fx itu akan sama dengan minus fx tambah fx sama dengan 0. Sifat yang ketujuh adalah sifat distributif. Jadi bisa kita lihat bahwa
elemen dari channel R ini memenuhi sifat distributif. Selanjutnya, masih dengan sifat distributif, bisa kita lihat bahwa dia memenuhi sifat ke-9, sifat asosiatif, perkalian, dan yang ke-10 merupakan sifat perkalian dengan identitas. Nah, karena ke-10 sifat telah memenuhi, maka telah terbukti bahwa X sama dengan channel R itu merupakan ruang vektor. Oke, yang kedua, kita harus membuktikan bahwa X dan norm yang didefinisikan itu merupakan ruang norm. Misalkan fx, gx elemen dari channel R atau X, dan alpha elemen bilangan real. Kita akan membuktikan bahwa norm F memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Sifat yang pertama, norm F itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Karena norm F itu lebih besar atau sama dengan mutlak fx, dan mutlak fx itu lebih besar atau sama dengan 0, karena nilai mutlak itu pasti non-negatif. Jadi dia akan selalu lebih besar atau sama dengan 0, maka mutlak f juga lebih besar sama dengan 0. Jadi ini memenuhi. Sifat yang kedua, norm f sama dengan 0 jika dan hanya jika f sama dengan 0. Karena ini ada kata jika dan hanya jika, merupakan diimplikasi, maka kita harus membuktikan dengan dua arah. Yang pertama, dari kiri ke kanan. Jika norm F sama dengan 0, maka F sama dengan 0. Nah, jadi kita misalkan norm F sama dengan 0, telah didefinisikan di soal bahwa norm F adalah suprimum dari mutlak fx. Jadi, suprimum dari mutlak fx ini sama dengan 0. Untuk setiap x, elemen dari channel R atau X, maka yang ini telah kita buktikan di sifat nomor 1. Kalau norm F itu pasti lebih besar atau sama dengan dari 0. Nah, karena kita tadi memisalkan norm F sama dengan 0, maka mutlak fx juga pasti akan sama dengan 0. Jadi telah terbukti bahwa f sama dengan 0 untuk setiap x elemen channel R atau X. Kenapa bisa? Karena mutlak fx sama dengan 0 itu pasti f-nya bernilai 0. Jadi mutlak 0 akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya pembuktian dari kanan ke kiri. Jika f sama dengan 0, maka norm f sama dengan 0. Nah, jadi kita memisalkan f sama dengan 0. Berdasarkan definisi dari nilai mutlak, maka mutlak fx akan selalu non-negatif untuk setiap x elemen dari channel R. Artinya, maksimum dari mutlak fx itu akan sama dengan 0. Sehingga telah terbukti bahwa norm f sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang ketiga, norm alpha f sama dengan mutlak alpha dikali norm f. Dari definisi, kita peroleh bahwa norm alpha f itu akan sama dengan suprimum dari mutlak alpha fx dengan x elemen bilangan real. Kemudian, itu akan sama dengan suprimum dari mutlak alpha dikali mutlak fx. Nah, jadi suprimum dari mutlak alpha, yaitu mutlak alpha sendiri, dikali dengan suprimum dari mutlak fx.
Sehingga kita peroleh bahwa norm alfa F itu akan sama dengan mutlak alfa dikali norm F. Sifat yang keempat yaitu sifat ketidaksamaan segitiga. Nah, jadi kita memisalkan norm F itu adalah suprimum mutlak Fx dan norm G adalah suprimum mutlak Gx. Maka norm F tambah G itu akan sama dengan suprimum dari mutlak Fx tambah Gx. Dan ini berdasarkan ketaksamaan segitiga akan lebih kecil dari suprimum mutlak Fx tambah suprimum mutlak Gx. Dan sama dengan norm F ditambah dengan norm G. Sehingga terbukti bahwa norm F tambah G akan lebih kecil atau sama dengan norm F tambah norm G. Karena semua sifat-sifatnya telah terpenuhi, maka X dan norm yang didefinisikan merupakan ruang norm. Yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwa X dan norm yang didefinisikan itu adalah ruang Banach. Ambil sebarang barisan Cauchy Fn di channel R. Dengan kata lain, untuk setiap epsilon positif, terdapat n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap m dan n lebih besar atau sama dengan n besar, maka norm Fm dikurang norm Fn akan lebih kecil epsilon. Ini kita sebut sebagai teorema nomor 1. Selanjutnya, kita akan menunjukkan barisan Fn konvergen ke F elemen dari channel R, di mana n itu menuju tak hingga. Terdapat F elemen channel R, sedemikian sehingga norm F dikurang Fn itu konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga, di mana norm F itu adalah suprimum dari mutlak Fx dengan X elemen R. Ini ada di soal tadi kan, dan ini kita sebut sebagai teorema yang kedua. Untuk membuktikan bahwa ini adalah ruang Banach akan dilakukan 3 step. Step yang pertama, akan ditunjukkan bahwa barisan Cauchy Fn yang ada di channel R itu membentuk barisan Cauchy di R untuk setiap X yang tetap. Untuk menunjukkan persamaan yang kedua tadi, ambil X yang tetap tersebut yang berada di dalam channel R, sedemikian sehingga norm Fmx dikurang Fnx itu akan lebih kecil dari suprimum Fmx kurang Fnx atau sama dengan norm Fm kurang Fn. Karena norm Fm kurang Fn itu lebih kecil dari epsilon, untuk setiap m dan n lebih besar sama dengan n, diperoleh untuk setiap epsilon positif, terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak Fmx dikurang Fnx akan lebih kecil sama dengan epsilon untuk setiap mn lebih besar atau sama dengan n. Persamaan di atas menunjukkan bahwa Fnx adalah barisan Cauchy di R, di bilangan real. Jadi, R ini adalah ruang Banach, maka Fnx, barisan Fnx ini adalah barisan yang konvergen. Dengan kata lain, Fx adalah limit n menuju infinity dari Fnx. Selanjutnya adalah step yang kedua,
akan ditunjukkan Fn konvergen ke F untuk n menuju tak hingga. Akan ditunjukkan norm Fn kurang F konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga. Dari teorema yang ketiga tadi, kita misalkan m menuju tak hingga, maka Fmx konvergen ke Fx untuk setiap m yang lebih besar atau sama dengan n. Untuk setiap epsilon positif, terdapat n elemen bilangan asli. Demikian sehingga, untuk setiap m dan n lebih besar atau sama dengan n, maka mutlak Fx dikurang Fnx akan lebih kecil dari epsilon. Kita peroleh norm Fn dikurang F itu akan sama dengan suprimum dari Fx dikurang Fnx dan akan lebih kecil atau sama dengan epsilon. Jadi telah ditunjukkan bahwa norm Fn dikurang F konvergen ke 0 untuk n menuju tak hingga. Ini juga menunjukkan bahwa telah terbukti persamaan yang nomor 2. Selanjutnya adalah step yang terakhir, yaitu step ketiga. Tunjukkan bahwa F di mana barisan Fn konvergen berada di dalam channel R yang mana F kontinu. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat persekitaran U dari semua X elemen channel R. Demikian sehingga Fx dikurang Fy akan lebih kecil dari epsilon untuk setiap Y elemen U. Karena barisan fungsi Fn konvergen ke F, maka untuk setiap epsilon positif terdapat n elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n, berlaku mutlak Fnt dikurang Ft lebih kecil atau sama dengan epsilon per 3 untuk setiap T elemen channel R. Kemudian, kita memisalkan Fn itu adalah sebuah barisan yang kontinu di channel R. Maka, untuk setiap X elemen channel R, terdapat persekitaran U sedemikian sehingga mutlak Fnx dikurang Fny akan lebih kecil dari epsilon per 3 untuk setiap Y elemen U. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita peroleh mutlak Fx dikurang Fy itu sama dengan mutlak Fx kurang Fnx tambah Fnx kurang Fny tambah Fny kurang Fy. Dan ini akan lebih kecil atau sama dengan dari mutlak Fx dikurang Fnx ditambah mutlak Fnx dikurang Fny ditambah mutlak Fny dikurang Fy. Dan dia sama dengan epsilon per 3 tambah epsilon per 3 tambah epsilon per 3. Dan hasilnya adalah epsilon. Jadi, telah terbukti bahwa X dan norm yang terdefinisikan ini adalah ruang Banach. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya harap kalian dapat mengerti.